viewers-viewersku semua dimanapun kalian berada, semoga kalian dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Kita intro dulu bos. Bam. Hari ini kita lagi santai juga kebetulan ini juga hari Minggu, jadi sebenarnya kita libur, tapi kalau kayak kerja itu rasaku tuh sambil diisi aja, jadi kada harus segala orang libur kita libur juga. Sebenarnya kesempatan libur yang hari ini kan kebanyakan orang kalau untuk libur kan di Sabtu Minggu, jadi kalau kebanyakan berarti orang lagi santai, dan pekerjaan itu biasanya bisa dilihat dari fleksibelnya. Jadi bila libur kita kerja, kalau orang lagi kerja ya kita sambil sembari santai juga, tapi hitungan tetap kerja juga. Karena kalau orang libur kan otomatis santai di rumah. Nah, jadi kan biasanya orang nggak terlalu sibuk kalau di hari Sabtu Minggu, karena orang kebanyakan libur. Jadi sekarang ini paling kita coba ke tempat yang kayaknya di situ tuh banyak jaringan baru yang baru dipasang oleh Telkom. Sebenarnya kerja tuh rasa aku tuh seru-seru aja, soalnya masih hitungan kada terlalu jenuh juga gitu. Nah, kalau hitungan di rumah rasanya terlalu banyak santai juga bang. Jadi misalkan kayak ini lebih baik keluar aja sekalian, aja cari-cari juga itu kalau ada yang digawi. Apalagi kan kalau sekarang ini kayak serba susah gitu. Nah, jadi pekerjaan beberapa orang ada yang lagi stuck, ada yang lagi dalam kondisi yang bisa dibilang apa yo pak, kayak nggak bagus lagi nggak bagus gitu. Nah, mungkin kita cerita-cerita tentang pengalaman kerja di IndiHome. Jadi aku cerita dulu pas pertama-tama itu masuk IndiHome, pas waktu lulus SMK dulu. Jadi ceritanya kan dulu tahun 2017 itu lulus SMK-nya tuh dulu di SMK 1 Palangkaraya di STM. Setelah lulus SMK loh, jadi kan ceritanya kemarin tuh sempat juga kerja ke Banjar, jadi kan bahasanya kayak merantau juga gitu. Nah, jadi di Banjar
kemarin itu sempat 1 bulan di Banjar. Itu pas puasaan. Jadi pas puasaan ke Banjar, habis itu di sana kemarin tuh ikut sama kayak apa ya, saudara dari ibu gitu nah. Jadi kan sembari hitungan baru lulus, lalu cari-cari kerja juga, habis itu belajar kerja juga kan. Jadi kan waktu itu pas lulus SMK tuh langsung aja, kemarin tuh rasanya pas langsung lulus tuh langsung ke Banjar. Itu pengalaman pertama kali pas merantau gitu nah. Artinya tuh kayak jauh dari orang tua. Kemarin tuh di Banjar terus sempat kerja kayak di bengkel gitu nah, kayak bengkel mobil. Tapi biasanya di bengkel itu kayak kebanyakan truk gitu nah. Dan kebetulan kayaknya bos yang di bengkel tuh kayak orang Papua Cina gitu nah. Dari kulihat kayak itu nah, soalnya kayak Cina-Cina gitu. Kemarin kalau di sana itu rasaku kayak bagus ya. Di situ kan ada kayak dikasih fasilitas buat tidur di situ nah. Jadi kan yang pemilik bengkel tuh kayak nyediakan kayak buat tidur tempat tidur karyawannya gitu nah. Jadi kan kemarin daripada bahasanya ikut keluarga ibu, kalau bahasanya itu dekatan Jepang tempatnya, rumahnya tuh. Jadi ku mutusin kemarin tidur di situ aja gitu nah. Tidur di tempat bengkel yang di tempat koko itu nah, orang Cina. Tidur di situ, bila makan sepengalaman kemarin tuh kayak kebanyakan makan mie, makan tahu, makan nasi pastilah. Tapi kebanyakan kayak makan apa ya, kayak makan mie gitu nah, paling banyak makan mie. Soalnya kalau masak itu biasanya jarang mereka sana. Jadi makan mie, masak, makan. Kalau bahasanya mie seminggu sekali atau berapa kali aja, tapi sering. Jadi biasanya yang kangen masakan yang di rumah tuh kan beda juga gitu rasanya. Jadi kemarin tuh dikuat-kuatkan aja kemarin kerja di sana. Dan untungnya kemarin itu apa ya, kayak puasaan gitu nah. Jadi kan pas mau buka puasa tuh kan bisa juga gitu nah, kayak buka di masjid. Jadi kan pas buka di masjid beda juga gitu nah makanannya. Kalau makan mie terus kan rasa kayak mana gitu nah. Terus habis 1 bulan itu rasanya itu kayak banyak banget pengalaman yang dirasain. Banyak kan tempat kemarin tuh kan di bengkel gitu nah. Otomatis kan kayak kita tuh kayak pasti rigat gitu nah. Apalagi kan kayak ketemu oli, biasa ganti oli truk, oli mobil. Habis itu kan kita kan baru-baru juga gitu nah kerja. Jadi kan otomatis nggak enak juga gitu nah kalau kita kebanyakan diam. Jadi bahasanya apa yang bisa dikerjain, apa yang bisa dilakuin. Dan kemarin itu teman orang sana tuh kayak respectnya tuh kayak aku kan kalau lihat yang kereta api kereta api berhasil lo kayak rigat kayak itu kan otomatis ku ambili sama sampahnya ku buangi. Jadi aku di sana yang pertama kerja tuh kayak pastilah kayak sama sampah kelihatan katanya bagus ku buati ke sampah. Jadi itu. Jadi sambil aku bahasanya nunggu ada yang dikerjakan, aku punguti sampah, punguti ini, punguti itu. Yang penting supaya di lokasi pekerjaannya tuh rapi gitu nah, nggak kelihatan kayak sembraut dan lain-lain.
habis itu dibuang sampahnya ke tempatnya tuh. Jadi pas kemarin kokonya pun kemarin bilang kokonya kalau mau kesini lagi bisa katanya. Habis itu kataku iya kok, makasih kok ya, tapi kan kebetulan kemarin pas mau pulang pun dikasih bahasanya duit, bahasanya uang lelah lah. Habis itu kemarin tuh kan sempat kerja cuma 1 bulan loh, tapi setidaknya kokohnya tuh ada ngasih kayak duit lah, duit apalah, duit kayak duit lebaran gitu lah, dikasih kokohnya. Baik kokohnya, soalnya pas pertama masuk kerja di situ kan nggak sampai juga cuma 1 bulan, pas puasaan juga. Habis itu pas mau hari raya balik, jadi sempat juga dikasih uang dan dikasih gaji pokoknya. Habis dari situ sampai kan di Palangka, terus orang rumah lo kayak mamaku, abahku, jadi kan ceritanya kalau bahasanya keadaan anak lagi lanjut di Banjar bisa aja kita di Palangka aja. Kan di Palangka sebenarnya memang banyak juga kerjaan gitu nah, tapi yang namanya merantau tuh kan kayak rasaku nambah pengalaman juga gitu nah. Kan beda juga kalau kita hitungan kerja ikut sama orang tua atau kerja hitungan kayak merantau. Ada hal-hal yang mungkin kayak kada dirasai saat kita kerja sama ikut orang tua gitu nah. Jadi kan kemarin tuh kayak dijadikan pembelajaran juga. Habis itu yang kebiasaan buruk bahasanya ditinggal. Kita kan bahasanya hidup ini kan bahasanya nggak selalu bergantung kepada orang tua. Jadi bahasanya kita ini pasti yang namanya menemui namanya berkeluarga. Jadi bahasanya kita ini sudah harus siap-siap kayak mandiri. Habis itu serba ini itunya kita harus belajar menangani sendiri gitu. Dan kemarin bahasanya merantau itu pun pada awalnya kayak mikir kayak pengalaman juga gitu nah. Pengalaman yang bahasanya tuh kita dapat lumayan gitu nah buat kitanya. Jadi pas sempat kemarin pas baru kerja kan pasti yang namanya kita nih orang baru kan menyesuaikan juga gitu nah perilaku. Gak bisa juga bahasanya kayak seenak-enaknya jidat kita gitu. Apalagi kan kita bahasanya kita tuh kayak bukan siapa-siapa gitu lah, bukan apa-apa juga. Jadi kan kayak harus banyak belajar, harus sering-sering mendengar pengalaman orang. Kalau dengar pengalaman orang kan kita punya kayak
wawasan gitu. Meskipun kita bahasanya kada mengalaminya, tapi kita bisa kayak jadikan pembelajaran buat kitanya. Misalkan kitanya kena apa ya, jangan bahasanya menganggap diri kita yang sekarang ini mungkin nggak ada perkembangan gitu nah. Kayak mungkin kalian berpikir kalau tetap sama aja kayaknya kayak dulu. Sebenarnya tanpa disadari ada hal-hal yang apa ya, kayak berubah gitu nah. Jadi kayak kita tuh sudah lebih bertumbuh daripada yang kemarin, dan kita sudah menjadi yang lebih baik lagi seiring dengan waktu. Selama kita bahasanya melakukan hal-hal yang positif, habis itu negatifnya jangan dibuat, maka bahasanya aman aja gitu nah, karena bakalan aneh-aneh gitu. Apalagi kita kerja, kan bahasanya kerja tuh kan kayak nambah pengalaman juga, kita bisa kenal orang baru, kita bisa kenal juga orang-orang yang sudah dulu lebih sukses hitungan dari kita bisa sharing sama orang itu, kita bisa tanya-tanya, jadikan teman gitu. Kalau memang bahasanya orang itu kebanyakan kalau kayak berteman kayak itu loh, selama kitanya yang duluan aja kayak itu nah ngajak berteman, bila merespon baik berarti memang kitanya harus yang mulai gitu nah. Jadi jangan sampai hitungan bilang ke orang kalau apa ya, bilang kalau orang tuh kayak sombong atau kadang mau berteman lawan kita, padahal kitanya aja bahasanya kedadangan nagur, kedada yang apa ya, kayak duluan gitu nah, duluan buka obrolan gitu, habis itu disambat sombong kan, kenapa gitu. Kecuali sudah diajak ngobrol, habis itu memang kereda respect gitu nah, bahasanya orangnya tuh kayak jutek, dipanderi jutek, habis itu diajak ngobrol diem, kadang mau ajak ngobrol. Nah kalau kayak gitu tuh mamanya bahasanya itu orangnya sombong. Tapi kalau belum kalian coba ajak ngobrol, habis itu kan bahasanya orang-orang sama kada kenal itu kan mana ada tahu bahasanya siapa kita kayak itu nah, makanya diajak ngobrol. Kalau bahasanya kita diam, habis itu mulai kayak spekulasi kalau orang tuh sombong kan aneh juga gitu nah.
kan kitanya aja belum ajak ngobrol orang tuh duluan, kecuali sudah diajak ngobrol habis itu berusaha untuk bahasain ngobrol lagi tapi orangnya memang gak respect, nah itu Bu berarti kena orangnya berarti. Kadang beberapa karakter orang itu ada yang sepalih kayak ada diam orangnya, tapi biasanya kalau di kawan itu orangnya tuh rame aja gitu nah kalau hitungan memang di kawan nih. Tapi ada juga yang hitungan kayak asik orangnya kelihatannya so asik gitu nah, kayak rame banget sorangan, pas diajak ngobrol kayak cuek kayak apa. Bila itu tuh yang memang bujur dari sanonya gitu nah, bila itu memang sombong. Jadi ada semua orang, yang penting kalau kita baik lawan orang bahasanya kalau orang tuh memang niat baiknya bakalan baik juga gitu nah, kada bakalan bahasanya kita dicuek-cueki gitu. Ini bahasanya kalau berteman tuh apa ya, kayak kada saja bahasanya terlalu banyak kawan, terlalu banyak mana kawan bahasanya. Tapi bahasanya kawan yang ada tuh apa ya, kayak tai semua gitu lah, baik itu sedikit tapi orang-orangnya memang klop gitu nah, bener kawan itu kada kayak muna gitu. Kalau kawan muna itu tapi kalau disebut kawan cari hitungan teman-teman yang menurut kita tuh kayak dia tuh mau berteman dengan kita tuh nah. Jadi kada kayak berteman tuh kayak muka dua kayak itu nah. Mana jelasnya? Mungkin kamu tuh paham aja mungkin. Oke. Lanjut. Kalau pekerjaan tuh selama kalian yang suka pekerjaan yang sedang dilakukan biasanya kayak bawaannya tuh kayak happy aja gitu, kayak kada terlalu benar kayak sulit atau capek. Selama biasanya pekerjaan tuh buat kalian happy biasanya enak-enak aja gitu lah. Karena kayak pengalamanku karena aku kebetulan kan kerja di Indihome ini kan sudah cukup lama gitu lah, sekitar 2017 sudah masuk Telkom, ini 2020 berarti sekitar 3 tahunan lah. Kalau hitungan orang kan kalau memang nggak cocok atau nggak suka kan biasanya langsung kayak pergi gitu nah, atau
atau bahasanya berhenti. Tapi buktinya kalau aku nih masih di sini berarti aku masih cocok gitu. Nah, ada hal-hal yang menurutku tuh kayak aku kerja di Telkom yang posisiku sekarang kerjakan tuh kayaknya masih worth it buatku kayaknya buat kerja gitu. Nah, ada hal-hal ilmu yang bisa buat ku tambah kayak pengetahuan yang baru-baru gitu. Apalagi cerita pernah dulu kalau bicara sama orang kadang biasanya dulu tuh kayak takut atau biasanya tuh kayak kurang pede atau bahasanya itu kada apa ya, kayak kada bisa lah bahasanya berpadan orang. Tapi pas aku sudah kerja di Telkom, setiap bulan tuh aku merasa kayak ada peningkatan gitu. Nah, entah itu peningkatan apa yang kurasai, tapi sampai di hari ini dan sampai sekarang pastinya aku bisa kayak keberanian kayak ngomong sama orang baru. Habis aku bisa banyak skill-skill yang sekarang sudah aku dapat yang bisa bahasanya kalau nanti di kemudian hari bisa aku pakai buat kayak kerja dimanapun kayak itu. Dan pekerjaan tuh rasa aku tuh kalau sebatas kayak ijazah, sebatas kayak namanya kayak gelar, itu rasaku kadang ngaruh banget bang. Bahkan kata orang tuh orang kayak bergelar gitu loh bakalan kalah sama ada orang dalam. Nah, gimana tuh biar income bahasanya pintar, biar income bahasanya punya gelar apa kayak itu lah, S1 apa kayak itu lah. Tapi saat orang punya orang dalam, bahkan lulusannya pun kada terlalu wow juga, habis itu prestasinya kada terlalu wow juga, terus bisa masuk gitu nah. Itu yang masih bahasanya melengket pemikiran di orang-orang Indonesia gitu nah. Padahal praktek kayak gitu tuh sebenarnya tuh harus dihapus atau dilawan praktek-praktek seperti